lucu banget banyak orang yang kayak gini. Di saat dia menerima truth, dia nggak suka truth. Banyak orang yang nggak suka truth, gitu. Karena truth itu nyakitin dia. Nggak selalu. Dan enggak, truth is reality. Reality is event is moment adalah netral. Stoicism, the moment is netral, how you react. Gitu loh. Oh, iya. Truth is reality gitu. Banyak banget, nggak banyak banget, malah ya aku nggak usah ngomongin orang, experience-ku sendiri gitu. Kayak misalnya gini, aku sempat bilang kayak, aku pernah waktu kita ribut kayak, rambut lu emang tipis, terus kamu sakit hati, lah emang tipis gitu, sebel dengernya, lah emang tipis gitu. Sedih kayak It's real, ini kan truth gitu. Kenapa orang nggak suka truth sih gitu? Karena dia nggak siap dan denial. Dia denial sama truth gitu. Sampai aku konfront terus kan, akhirnya kamu karena juga udah bodo amat. Aku bilang rambut kamu tipis. Lagi ribut waktu itu, nih sekalian aja nih gue bilangin, tuh rambut lu tipis. Gue gituin. Aku tahu banget kamu sebel banget dibilang rambutnya tipis. Aku konfront langsung di depan. Kenapa? It's the truth. Gitu. apa ya yang aku rasain ketika waktu itu kamu nge-confront aku? Menurut aku insecure sih sebenarnya dengan rambut tipis. Kayak waktu itu my image of apa itu rambut bagus adalah rambut yang kayak panjang, tergerai, terus kayak tebel gitu. Sedangkan gue kalau tipis tuh gampang banget lepek, dan ketika lepek tuh gue ngerasa jelek gitu, yang kayak ya Allah repek banget rambut gue gitu. Makanya aku keramas setiap hari misalnya kayak gitu. Keramas setiap hari nggak lepek. Tapi kan sekarang kan pakai alami. Itu malah bikin rambut kamu tambah tipis. Tapi kamu nggak lepek. Ntar ada itu pakai apa? Pakai buah-buahan gitu. Iya. Nanti. Terus. Ya udah gitu. Tapi kayak at that moment aku tidak bisa menerima diriku sendiri bahwa iya, kamu denial. Ya kamu denial. Kayak ya aku enggak apa-apa. Terus tiba-tiba ada aku ngasih kamu truth gitu. Makanya kayak balik lagi gitu. Truth harus dikomunikasiin dan lo harus terbiasa dengan truth. Truth ya realita is present moment. Moment is netral. Moment nggak ada salah. Moment ya itu udah. Menarik, gue mau coba translate ini jadi bahasa yang lebih gampang. Ibarat kata, bagaimana misalnya kayak dulu aku punya badan gemuk terus kayak gue pengen kurus gitu. Sedangkan di sisi lain, aku nggak pernah pengen kurus sih, tapi kayak gue pengen singsetan dikit lah gitu. Tapi di sisi lain ada yang mungkin aku pernah lihat di Instagram ada temanku yang maaf dia memang kurus, terus dia sebel dikatain sama orang-orang kayak, lu tahu nggak sih lu ngatain gue kurus itu nggak sama, maksudnya kayak itu juga sama aja ngebully gue gitu. Karena buat gue kurus ya gue juga nggak mau kurus, gue pengen gemuk gitu. Nah, my point will be gini, artinya dalam bahasa yang lebih normal. Anjir, emang bahasa gue nggak normal. Ya, maksudnya kayak takutnya orang nggak ngerti. Ya oke. Tapi baca stoicism ya, atau bahasa Indonesia filosofi teras. Tapi dalam bahasa yang lebih normal, jadi maksudnya kayak itu cuman pengantar filosofi, itu baru surprise saja. Oke, terus kayak kenapa kejadian itu dibilang netral gitu kan? Ya sebenarnya even itu kayak gitu tadi gitu. Badan kurus, badan gemuk, ya faktanya memang begitu. Tapi bagaimana persepsi kita terhadap badan kurus, ada yang bilang bagus, ada yang bilang jelek. Badan gemuk ada yang bilang bagus, ada yang bilang jelek. Itu kan perspektif orang yang berbeda-beda. Jadi itu udah mulai subjektif, itu bukan lagi pandangan objektif. Sedangkan kalau pandangan objektif itu adalah ya udah gitu, it is as it is gitu. Dan ya
ya itu tadi yang tadi kamu bilang, it doesn't necessarily bahwa itu menyakiti orang ya. Enggak, truth nggak ada yang menyakiti dan truth nggak ada yang membahagiakan. Truth is truth. Udah. Berat. Apa? Berat lu. Kok berat lu? Sekarang gini, ini kelingking. Kelingking ya udah. Kelingkingnya lebih kecil daripada kamu. Emang bener tuh, terus mau ngedinai gitu kayak enggak dulu begitu. Iya. Dengan nerima truth sih kalau orang jadi santai. Trust tuh kayak semacam kalau pohonnya trust tuh buah, Bi. Buah dari akar yang bagus gitu. Which is akarnya apa? Truth, ya kan? Bagaimana kita memandang sebuah fakta. Acceptance ya, acceptance. Accepting fact tanpa ada embel-embel persepsi apapun. Iya. Oke. Truth tuh kayak ya udah gitu, kayak buahnya gitu. Oke, aku mau nanya sama kamu. What if anggap saja ada mawar. Sedap. Ceritanya mawar ini dia sudah menikah dan dia mendapati suaminya selingkuh. Terus dia jing. nggak, maksudnya kayak itu Terus kan dia pasti kan affecting trustnya nggak sih? Tapi ini nggak bisa dibahas sih soalnya. affecting trust. Aku nggak kebuka sih. Gimana pertanyaannya? Kalau dalam keadaan yang lebih netral, let's say bagaimana sebaiknya si mawar ini menyikapi dia udah menikah tapi kemudian suaminya selingkuh gitu. Sedangkan kan kayak in culture Indonesia gitu kan, culture Indonesia itu sangat kental dengan Iya, nggak usah culture Indonesia, di dunia juga gitu. Ya gitulah. Terus Maksudnya pertanyaannya kayak, adalah gimana menyikapinya? Iya, how can we accept this as a fact? Nih ya, sesimpel gini. Ini dari kartun SpongeBob, Bi. Sumpah. Dari kartun SpongeBob. Pokoknya Patrick ngasih SpongeBob apa gitu kan. Terus kok kenapa lo ngasih gue ini? Gue bisa aja mengkhianati lo gitu kan. Trust yang gue kasih ke lo is my choice. Tapi masalah trust ini digunakan dengan baik apa enggak, it's your choice. Gitu. Menarik ya. Gue pikir selama ini SpongeBob dan Patrick isinya hanya kerang ajaib. Ya, sekarang nggak mungkin kartun bisa mendunia, pasti kan penulisnya pinter. Kalau penulisnya pinter, pasti punya value-value bagus yang mau disampaikan di situ. Iya sih, kadang I don't get it. Kayak gitu. Jadi ya maksudnya sebenarnya nggak ya menyikapi dan lead to action ya. Tapi kayak ya, menyikapinya kayak oke. Ya cari tahu, oh selingkuh, oke. Ya udah obrolin. Lu kenapa selingkuh gitu. Gitu. Oh, gua udah nggak cakep lagi gitu. Ya, it's truth. Oh, gua udah nggak cakep lagi di mata dia. Truthnya di mata dia, bukan di mata society semuanya. Di garis bawahin di mata dia. Okay. That's the truth. Your husband nggak ngelihat lo cakep lagi. That's the truth. Itu yang membuat istri-istri akhirnya insecure bahwa gimana kalau gue nggak kurus-kurus misalnya kayak gitu. Tar dulu, ya gitu kan. Itu kan, tar dulu nih yang mana dulu nih? Iya. Nyambung kemana-mana, gitu kan? Udah kan, gitu. Iya. Ya kan? Oh oke, gue nggak cakep lagi. Enaknya gimana nih? Gitu kan? Anggapannya gitu sesantai itu. Ini bukan menganggap enteng ya. Tapi ini aku aplikasikan kan sehari-hari ke kamu. Iya, problem solving. Nah, ya udah obrolin gitu. Enaknya gimana nih misalnya kayak gitu. Ya lu nge-gym dikit lah gitu. Tapi sebenarnya bukan masalah misalnya gitu. Atau aku beliin kamu tawas setiap hari tapi tetap bawa ketek misalnya kayak gitu. Aku kasih duit kamu malah belinya Rexona bukan ke dokter misalnya kayak gitu. Si suaminya bilang gitu. Berarti kan ada masalah di balik itu. Tapi bukan dari istrinya doang.
Dari suaminya juga pasti berbelit-belit lah, tapi poinnya adalah obrolin, terus terima truthnya, terus cari solusinya gitu. Itu I think it's not that simple sih, gue nggak tahu sih dalam sangat kompleks banget sih itu dalam. kompleks banget pasti gitu. Dan makanya gitu, selingkuh ini misalnya selingkuh atau apapun itu ya, pengkhianatan lah sebenarnya gitu. Pengkhianatan itu bukan something simple. Pengkhianatan itu di belakangnya pasti banyak banget rootsnya, akarnya banyak sekali gitu. Jadi di saat orang mengkhianati orang lain, even bukan relationship, bukan yang romance ya, bisnis, teman, kalau udah ada orang khianat gitu, itu tuh udah kayak tanda udah gitu. Karena di belakangnya khianat, orang bisa berkhianat itu bangkainya banyak banget. Nggak usah bukan bangkai lah, banyak yang harus diberesin. Iya, gitu. setuju.